Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kita ambil tema tentang dua raja. Setelah kerajaan Israel pecah, ya, anaknya Salomo ini, Rehabeam, dan satu lagi tentu cucunya. Ya. Kita akan lihat Rehabeam dan Abiam. Kalau dalam di sini raja-raja dibilangnya Abiam, di Tawarik dia Abia, sama aja itu ya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya ini, karena untuk menilai dengan tepat ya bagaimana Raja Rehabeam itu dan Raja Abia, kita mesti melihat dulu kondisi Israel ketika itu ya. Jadi kita tahu Israel sudah pecah itu zaman setelah sebenarnya di zaman Salomo itulah ya, kita tahu dosa Salomo itu penyembahan berhala yang diakibatkan oleh istri-istrinya yang bangsa-bangsa asing itu, dan kerajaan itu pecah ya menjadi kerajaan Rehabeam yang Yehuda ini dengan Benyamin ikut, kemudian yang Jerobeam yang 10 suku. Jadi kondisinya sudah pecah kerajaan itu. Kalau kita lihat secara umum, maka kerajaan baik yang utara itu yang 10 suku maupun yang selatan ini yang 2 suku itu menuju kepada kehancurannya. Memang nanti ada raja-raja baik ya. Kalau kita lihat di sini di survei ini ada beberapa raja baik lah yang di Yehuda. Kalau yang di Israel di atas itu tidak ada satupun raja yang beres ya. Karena memang dari istilahnya bapaknya kerajaan utara itu Jerobeam yang membangun ibadah yang baru itu ya, dengan penyembahan berhalanya anak lembu jantan itu emas ya. Yang satu ditaruh di kota Dan, yang satu ditaruh di kota Betel ya. Jadi memang tidak ada yang baik. Ini Jerobeam mulai memerintah, saya lihat ini tahun 931 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Israel runtuh tahun 722 sebelum Masehi ya. Hanya kurang lebih 200 tahun itu. Tak ada yang baik ya. Muncul seorang raja pun dari kerajaan utara ya. Tetapi dalam kerajaan selatan itu keturunan Daud, dari Daud, Salomo, pecah dia. Akhirnya Rehabeam ini yang akan kita bahas nanti, Rehabeam dan Abia ya. Ini ada beberapa yang baik ya. Yaitu Asa, di sini dibilang ya, Yosafat, Yoas, Amazia, Uzia, ya, Yotam, Hizkia, Josia. Tapi toh juga ya kerajaan ini runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya raja-raja yang baik ini tidak menambahkan apa-apa terhadap kerajaan yang meluncur menuju kehancuran itu ya. Hanya tentu ya Tuhan menilai ya, secara pribadi tentu Tuhan menilai mana yang baik mana yang tidak dari raja-raja ini. Tapi secara keseluruhan kerajaan itu menuju kepada kehancuran. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik ya, terutama ketika nanti kita lihat gereja mula-mula, ketika dia sudah jatuh, Tuhan memanggil para pemenangnya ya. Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Tentu dalam keruntuhan gereja itu yang jatuh menjadi ribuan denominasi atau ribuan kerajaan manusia itu, ada yang baik ya, justru Tuhan memanggil para pemenang, atau dia punya pemenangnya Tuhan itu. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dan yang kembali kepada rencana Tuhan semula ya, hidup di dalam rencana Tuhan yang semula. Nanti kita lihatlah ya. Yang jelas secara umum baik kerajaan utara itu yang 10 suku maupun kerajaan yang selatan semua berjalan menuju kehancurannya. Yang satu tahun 722 Masehi sebelum Masehi itu kerajaan utara itu dibuang ke Asyur dan tidak kembali lagi ya. Kemudian yang 2 suku ini, Yehuda dan Benyamin, tahun 586, jadi duluan yang utara itu dibuang ke Asyur, yang ini dibuang ke Babel.
Dan tapi kembali ya sebagian ya nanti kita akan belajar juga itu Ezra Nehemia ya. Nah, mari kita melihat dulu Rehabeam ini. Bagaimana ini Rehabeam ini memerintah, bagaimana dia ya. Coba kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ya. Di sini dikatakan bukan pasal 14 ya. Rehabeam itu pasal yang sebentar ya. Oh, di pasal 14 ya benar, tapi di ayat 21 ini ya. Dikatakan di sini adapun Rehabeam ya, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda ya. Kita langsung ambil dulu kesimpulannya ya, sebelum nanti ada tindakan-tindakan dari Rehabeam maupun Abia atau Abiam itu yang baik. Tapi secara umum, mari kita melihat dulu apa kata Alkitab tentang mereka ini ya. Kalau dalam ini saya ambil aja dari Tawarik ya, kita perlu juga minta bantuan dari Tawarik ini untuk mengambil kesimpulan ini. Perhatikan ini ya. Di sini 2 Tawarik ya. Dalam 2 Tawarik itu kita melihat di sini ayat yang keberapa ini? Rehabeam. Ini dia ya. Pasal 12, 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14. Ini tentang Rehabeam ya. Dan dia melakukan yang jahat karena dia tidak berketetapan hati untuk mencari Yahweh. Jadi inilah kesimpulannya mengenai Raja Rehabeam, bahwa dikatakan di sini dia melakukan yang jahat karena dia tidak berketetapan hati, berkomitmen untuk mencari Yahweh. Bukan berarti Rehabeam tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Ini terjadi mujizat, perhatikan ini ya. Kita nggak usah baca dulu ya, tapi ceritanya begini, ketika itu ayat 12 ya, 2 Tawarik 12 itu, dan terjadilah ketika kerajaan Rehabeam sudah kokoh dan dia kuat, Rehabeam ini ia melupakan Taurat Yahweh dan seluruh Israel bersamanya. Kalau dalam 1 Raja-Raja dibilang di sini ayat 22, orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka menimbulkan cemburunya dan dengan dosa perbuatan mereka ya. Mereka bikin tempat-tempat pengorbanan, tugu-tugu berhala ya, tiang-tiang berhala dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini juga Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya, artinya yang dilakukan Rehabeam itu. Jadi di sini dibilang ya, raja-raja baik Rehabeam maupun Abia atau Abiam itu melakukan hal yang jahat ya. Nah, tapi mari kita melihat dulu yang baiknya daripada Rehabeam ini ya. Jadi begini ceritanya nih. Dikatakan di sini setelah Rehabeam sudah kokoh kerajaan selatannya itu, dia mulai melupakan Taurat Yahweh katanya. Kemudian Tuhan menggerakkan Sisak raja Mesir ya untuk menyerbu 5 tahun aja. Setelah 5 tahun pemerintahan Rehabeam, Sisak maju ya dengan tentara yang sangat banyak dan dia merampas ya baik perbendaharaan rumah Tuhan maupun perbendaharaan rumah raja, bahkan perisai-perisai emas yang dibuat Salomo itu dirampas semuanya. Tapi Rehabeam di sini juga ya, dia berbuat hal yang baik, dia merendahkan diri ya. Katakan di sini nih, coba saya baca dulu Tawarik yang di sini ya, yang dari versi LAI ya. Di sini perhatikan ya, dikatakan Rehabeam ini dikatakan di sini merendahkan diri ya. Mana dia? Raja Rehabeam, oh ya ini saya agak susah mencari ayat-ayatnya ini, sebenarnya sudah saya tanda-tandain, tapi karena ini ada banyak, kita harus membanding-bandingkan yang dari raja-raja, dari Tawarik juga ya. Jadi kira-kira begini, bahwa Rehabeam itu merendahkan diri dia ya di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan lagi. Ketika itu makanya kerajaan Yehuda itu tidak dihancurkan oleh Sisak
Raja Mesir. Jadi Raja Mesir hanya merampas perbendaharaan rumah Tuhan, perbendaharaan rumah raja, dan juga perisai-perisai emas itu. Jadi masih terselamatkan lah ya. Dengan kata lain ya. Tunggu dulu ya, saya cari dulu ya. Raja Rehabeam ini ya. Dia di sini merendahkan diri. Atau saya gimana dia ya? Ya, nanti dicari sendirilah ya. Dibaca dulu. Memang sebenarnya harus dibaca semua, tapi kalau dibaca semua nanti kelamaan ya. Jadi di sini Rehabeam merendahkan diri ya. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan membebaskan dia dari serangan Raja Sisak ya, Mesir itu. Nah sekarang kalau kita lihat Abia, ya. Kalau Abia ini jelas juga dibilang dia berbuat yang jahat. Kalau kita bilang di sini 1 Raja-Raja 15 ini ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya, yang dilakukan Rehabeam itu sebelumnya. Jadi kesimpulan dari kedua raja ini, baik Rehabeam maupun Abia, itu dia berbuat yang jahat. Kalau Rehabeam itu karena nggak tekun ya, dia sudah merendahkan diri itu ketika datang Mesir, menyerang Sisak itu 5 tahun dalam pemerintahan, setelah pemerintahannya itu dia merendahkan diri, dan Tuhan menyelamatkan dia dari Mesir. Artinya Mesir itu tidak menghancurkan kerajaan Yehuda, tapi Rehabeam tidak tekun katanya di sini, tidak berketetapan hati, tidak berkomitmen untuk mencari Yahweh. Itu sebabnya dia dibilang jahat. Kesimpulannya ya. Abia juga begitu ya. Ini bukan berarti dia nggak ini. Nanti coba dulu saya baca dulu ya perbuatan si Abia ini ya. Ketika dia berperang dengan Jerobeam. Nah ini karena Jerobeam ini kerajaan utara, itu dia datang dengan 800.000 orang, sementara Yehuda di sini Abia dengan 400.000 orang saja, 2 kali lipat lebih banyak mereka. Mari kita baca dulu ya perbuatan Abia ini ya. Ini bagus juga untuk kita membacanya ya. Di sini dikatakan ketika Yehuda berbalik maka tampak 2 tawarik ya, saya baca yang versi ILT ya. Dikatakan dan orang-orang Yehuda, ini ayat 15 saya langsung kita baca ini ya. Dan orang-orang Yehuda, ini Abia ya maksudnya, meneriakkan pekik perang, dan terjadilah saat orang-orang Yehuda meneriakkan pekik perang, Elohim memukul Jerobeam dan seluruh Israel di hadapan Abia dan Yehuda. Kita lihat nggak ini perbuatan Abia ini ya. Dia bersandar kepada Tuhan dan akhirnya menang ya dalam peperangan itu. Dikatakan di sini dari Israel ada 500.000 orang pilihan yang mati terbunuh ya. Banyak sekali ya yang mati ini dari pihak Jerobeam atau kerajaan Israel itu ya. Ini Abia ini juga dia melakukan dia lihat begini ya, sebelum perang ya, dia juga berbuat sesuatu, mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus ini ya. Perhatikan ayat 10-nya. Namun bagi kami, ini si Abia yang ngomongnya, karena dia bilang, dia tegur Jerobeam, engkau meninggalkan Yahweh ya, dan engkau membuat anak lembu emas ya, baik yang kau taruh di kota Dan maupun di Betel. Tapi kami, katanya Abia ini bilang ya, Raja Yehuda ini bilang, namun bagi kami Yahweh lah Elohim kami, ayat 10 ini ya, maka kami tidak akan meninggalkan dia, dan yang melayani Yahweh adalah para imam anak-anak Harun, sedangkan orang-orang Lewi ada dalam pekerjaannya. Jadi Abia ini bilang, kalau kamu ini kan meninggalkan Yahweh, engkau membangun ibadah sendiri, membuat anak lembu emas, engkau juga tahbiskan imam-imam yang bukan orang Lewi menurut maumu sendiri, engkau juga membuat suatu hari raya. Pokoknya Abia ini bilang, kau yang meninggalkan Yahweh ya. Tapi karena kami tidak meninggalkan, tetaplah kami
beribadah, menjalankan peraturan-peraturan yang Yahweh tetapkan bagi kami, ya. Imam-imam juga orang Lewi yang melayani, ya. Jadi Abia ini menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan Yahweh, dan ketika perang itu 400 orang 400.000 yang dari Abia ini lawan 800.000 yang dari Jerobeam. Dua-duanya ini orang pilihan ini, ya. Dan dia berperang, 500.000 dari Israel ini mati. Menanglah Abia ini. Tapi apa kesimpulan Alkitab ini tentang Raja Abia ini? Ini dia akan kita lihat tadi di sini pasal 15 ini. Dikatakan di sini Abiam atau Abia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya, atau dilakukan Rehabeam itu. Jadi kesimpulan Alkitab tentang kedua raja ini, kedua raja Yehuda ini, yaitu Rehabeam dan Abia atau Abiam, ini mereka jahat. Yang satu Rehabeam ini sekalipun dia pernah merendahkan diri, ya, ketika datang Mesir menyerang, Rehabeam merendahkan diri dengan seluruh Yehuda dan loloslah dia dari kehancuran, ya, sehingga Sisak itu raja Mesir hanya merampas harta bendanya aja. Kemudian Abia juga ketika dia perang sama Jerobeam dengan 400.000, di sana Israel itu kerajaan utara 800.000. Dan Abia juga mengaku dengan mulutnya, kami tidak meninggalkan Yahweh, kami tetap beribadah seturut aturan, imam-imam kami itu adalah semuanya suku Lewi dan sebagainya. Tapi tetap Alkitab bilang mereka berbuat jahat. Kalau Rehabeam karena tidak tekun, tidak berkomitmen, tidak berketetapan hati mencari Yahweh. Kalau Abia dikatakan ini mirip dengan hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Nah, inilah dia sejarah, ya. Alkitab itu memang cerita-cerita dia, ya. Nah, kita harus ambil kesimpulannya, apa pelajaran rohaninya apa ini. Kita terapkan dalam hidup kita saat ini apa ini. Ya, kalau kerajaan itu kita tahu kerajaan Daud atau kerajaan Israel itu sebenarnya simbol daripada kingdom, kerajaan Mesias, ya. Saat ini, ya. Dan kita harus bawa ini ke dalam konteks Perjanjian Baru. Begitu caranya. Ingat konteks, ya, jangan langsung main terapkan aja, ya, mengenai perpuluhan, buah sulung, segala-segalanya rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan kan di sini tuh gedung, ya, rumah Tuhan itu gedung, ya. Kalau di sini rumah Tuhan tuh orang. Di sini buah sulung itu hasil tani, di sini buah sulung itu orang. Jadi lihat konteks, ya. Oke, kita lihat ini kerajaan Daud, simbol daripada kerajaan Mesias, ya. Ketika pencurahan Roh Kudus, Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Apa gunanya gereja itu? Gereja itu orang, ya. Apa gunanya? Gunanya gereja itu akan mengekspresikan atau menampilkan atau memanifestasikan kerajaan Mesias di bumi. Baik kuasanya, nilai-nilainya, tujuannya, misinya, semuanya lah. Gereja itu alat di tangan Yesus untuk menghadirkan kerajaan sorga, kerajaan Mesias di bumi. Tapi kemudian kita tahu bahwa gereja pecah karena dalam Kisah para Rasul 20 itu, karena ada beberapa pemimpin mau dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri. Harusnya gereja itu menjadi alat menghadirkan kerajaan Mesias. Tapi kemudian gereja pecah oleh para pemimpinnya, bukan menghadirkan kerajaan Mesias, tapi menjadi kerajaan-kerajaan ribuan itu, puluhan ribu, kerajaan-kerajaan denominasi itu. Denominasi itu kerajaan, ya, kerajaan manusia itu. Karena ada jelas di situ, denominasi ada namanya lah. Mau baik namanya itu berdasarkan orangnya, baik berdasarkan alirannya, baik berdasarkan sistem pemerintahan manusianya, ya, presbiterian, ya, episkopal, itu semuanya tuh. Pendeknya denominasi itu kerajaan manusiawi, itu jelas itu. Dan jadi sangka lagi. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi kerajaan Israel yang pecah ini analog, hampir mirip lah dengan gereja yang pecah menjadi ribuan denominasi. Itulah konteksnya, ya. Sebelum nanti kita melihat di sini, dalam denominasi bukan berarti tidak ada satu dua yang baik seperti raja di Yehuda ini, ya.
Ada yang saya sudah sebut tadi itu nama-nama raja-raja yang baik. Tapi secara keseluruhan, nah itu dia ya. Baik kerajaan Israel, kerajaan itu yang utara maupun yang selatan itu, Yehuda itu secara keseluruhan dia menuju kehancurannya. Pembuangan, disiplin ya. Yang satu ke Asyur, yang satu ke Babel. Begini juga ini denominasi. Ribuan pecahan ini, kerajaan-kerajaan manusia ini. Walaupun ada 1-2 orang yang baik itu para pemenangnya, atau bukan para pemenang, katakanlah yang baik lah. Perbuatan-perbuatan perkasanya di situ ada, ya. Tetapi secara keseluruhan denominasi ini akan hancur, ya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Wahyu pasal 17 pasal 18. Babel atau perempuan pelacur yang duduk di atas binatang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, dia pasti hancur. Menunggu kehancurannya lah, kira-kira nih. Berjalan begitu. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, Tuhan punya para pemenangnya. Yang dipilihnya untuk kembalilah kepada rencana semula. Nah, mari saya bedakan dulu ya. Sebelum kita menerapkan ini, bedakan dulu antara izin Tuhan dan rencana semula. Supaya nanti kita tahu, sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak hidup dalam izin Tuhan, tapi kita hidup di dalam rencana Tuhan semula. Saya baca dulu ya, ini kasusnya ya. Ini ceritanya tentang perceraian, Matius pasal 19 ini. Orang Farisi nanya sama Yesus, kenapa Musa kok mengizinkan orang menceraikan istrinya asal kasih aja surat cerai? Yesus jawabnya begini ya, ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi Taurat ini, karena ketegaran hatimu, Musa, perhatikan, mengizinkan ya kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula. Perhatikan ya, izin dan semula. Tidaklah demikian. Jadi kerajaan Israel itu pecah menjadi 2 itu. Ini perang saudara loh, saudaraku. Sama seperti denominasi ini banyak perang saudara juga. Ini perang saudara yang Abiam itu 800.000 orang Israel lawan 400.000 orang Yehuda. Ya, perang saudara itu. Pecah gitu, itu izin Tuhan. Bukan rencana Tuhan semula. Nah, begini ya ini. Denominasi ini izin Tuhan ini. Bukan rencana semula. Karena rencana semula itu Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku seperti yang gereja mula-mula jadi kisah para rasul. Itu dia rencana semulanya. Tidak ada di situ ajaran Bileam, tidak ada di situ ajaran Nikolaus, tidak ada di situ ajaran Ijabel. Yang rencana, nah, tapi Tuhan punya umat pilihannya yang keluar daripada kerajaan-kerajaan manusia itu, denominasi-denominasi itu, dan hidup di dalam rencana Tuhan semula, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran, dalam mengikuti pimpinan Kristus, pimpinan batin. Ya, karena kerajaan manusia ini sudah sangat lahiriah, denominasi itu sudah sangat lahiriah. Ajarannya pun ajaran banyak sekali, lahiriah sekali. Teologi sukses merajalela di sini. Ajaran Bileam dagang, ajaran Ijabel merampas otoritas, ajaran Nikolaus menaklukkan kaum awam. Ini merajalela ini di sini. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam rencana Tuhan semula kalau berada di situ. Orang-orang di sini bukan berarti semuanya jelek. Banyak yang baik juga, tapi itu dalam izin Tuhan. Beda ya saudara. Ini yang makanya saya mau bedakan. Hidup di dalam izin Tuhan karena ketegaran hati kita, dan hidup di dalam rencana Tuhan semula. Itulah para pemenang itu. Para pemenang itu orang yang hidup dalam rencana Tuhan semula. Mendapat kasih karunia dia untuk kembali kepada rencana Tuhan semula. Ibadah seperti yang Yesus bilang, dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam peraturan-peraturan denominasi ini, agamawi ini ya, banyak sekali aturannya, liturginya, kredonya dan sebagainya itu semuanya itu. Bukan itu. Saya nggak bilang, oh berarti nggak ada yang baik. Ada, bukan nggak ada yang, bahkan Tuhan pun bekerja, mujizat misalnya terjadi dan sebagainya. Tapi itu dalam izin Tuhan, itu mau yang saya beda.
Jadi umat pemenang itu orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan yang semula. Gereja yang semula itu kayak gimana sih? Ya itulah, baca tuh gereja mula-mula tuh yang di Kisah Para Rasul 28 pasal. Ada nggak di situ gembala sidangnya? Nggak ada. Ada nggak di situ ajaran-ajaran Jabel atau Bileam dagang-dagang? Nggak ada. Uang dikumpulan kasih untuk orang-orang apa? Miskin, janda-janda apa semuanya. Ada nggak di situ gedung-gedung besar, monumen besar, orang-orang yang digerakkan bangun gedung? Nggak ada. Kalau di dalam denominasi, oh ini berlimpah. Jadi rencana semula Tuhan tuh ya kayak gitulah. Kalau saudara dan saya memang umat pilihan Tuhan, kita akan hidup seperti gereja mula-mula itu. Hidup dipimpin roh, ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu adalah menjalani kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh Tuhan. Entah kita bekerja di bengkel, bekerja sebagai pengusaha, bekerja sebagai ibu rumah tangga, semua terserah. Kita enggak ngajar ajaran palsu yang perpuluhan lah, yang buah sulung lah, ibadah mesti beginilah, mesti begitulah, mesti datang ke gedung ini, gedung itu. Enggak begitu. Itu izin Tuhan. Nanti kan ada yang, saya diberkati kok. Itu izin Tuhan. Izin Tuhan itu bukan berarti nggak diberkati. Soal berkat itu semuanya diberkati lah ya. Ya, tapi masalahnya kita ini ada dalam rencana Tuhan semula, atau kita ini ada dalam izin Tuhan. Ya, tapi itu semua memang kasih karunia. Kasih karunia yang membuat seseorang hidup di dalam rencana Tuhan semula. Itu kasih karunia. Bukan karena mau sendiri, nggak bisa. Ya. Jadi, apa kesimpulan kita dulu? Kita tarik dulu kesimpulan kita ya. Mengenai Rehabeam dan Abiam ini. Kesimpulannya begini, kurang lebih ya. Kondisi Rehabeam dan Abiam ini, mereka dalam kondisi izin Tuhan. Karena sudah dalam perpecahan. Perang saudara terjadi di situ sudah. Ya. Sudah menuju kehancurannya lah itu kerajaan Israel itu. Sejak Salomo menyembah berhala, pecahlah kerajaan itu. Itu Israel, baik utaranya maupun selatannya, sedang menuju kehancuran. Itulah kondisi mereka. Itulah izin Tuhan. Ya. Kesimpulannya, kita sebagai umat pilihan Tuhan, puji Tuhan, kita tidak sedang menuju kepada kehancuran. Enggak. Kita sebab hidup di dalam rencana Tuhan semula. Apa rencana Tuhan semula? Ibadah menurut pimpinan Tuhan. Mengikuti pimpinan roh di dalam batin. Kemuliaan kita adalah Christ in you. Ya, the hope of glory. Bukan kemuliaan dalam kerajaan manusia. Kalau kerajaan manusia ini kemuliaannya makin besar gedungnya, makin besar ya orang yang mengikutinya, makin hebat sekolah teologinya, makin hebat ya kemuliaannya. Kemuliaan lahiriah. Kita enggak di situ. Orang yang hidup, orang umat pilihan Tuhan hidup dalam rencana Tuhan semula, kemuliaannya dalam batin. Enggak kelihatan. Jadi itulah kesimpulannya. Ya. Puji Tuhan lah ya. Semoga saya berbicara ini kepada umat pilihan Tuhan ya. Karena umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batin dan dia paham ini yang dimaksud di sini. Haleluya. Amin.